Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Yudita Priviana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 25 Balai Batu Sandaran, Kota Sawah Lunto. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11.A.8. Refleksi ini saya lakukan dengan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya percaya bahwa anak-anak lahir tanpa memiliki pengetahuan, nilai-nilai, atau sikap tertentu, mirip dengan kertas putih yang kosong. Saya melihat perkembangan mereka sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan dan pengajaran yang mereka terima. Kita sebagai guru memiliki kekuatan untuk menulis pada kertas putih ini dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang kita inginkan untuk mereka. Selanjutnya, pendekatan pengajaran yang saya gunakan pada saat itu sangat fokus pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa dalam bidang akademik. Pembelajaran berorientasi pada hasil pembelajaran berupa ketuntasan nilai kognitif. Saya menganggap bahwa tujuan utama pendidikan adalah memberikan siswa pengetahuan yang kuat dalam mata pelajaran tertentu dan mengukur kemajuannya melalui tes dan ujian akademik. Dengan pandangan ini, saya sering kali mengabaikan aspek-aspek non-kognitif seperti perkembangan sosial, emosional, keterampilan, dan budi pekerti anak. Saya juga mengharuskan kelas selalu tertib, tenang, dan anak harus duduk diam sambil memperhatikan guru yang sedang mengajar. Saya memandang bahwa disiplin yang ketat, lingkungan kelas yang teratur adalah kunci untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Sebelumnya, saya juga cenderung mengajar dengan menekankan transfer ilmu tanpa memperhatikan keberagaman karakteristik siswa. Saya merasa peran utama saya adalah untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dan memastikan mereka menerima pengetahuan yang saya sampaikan. Saya kurang memperhatikan perbedaan individual di antara mereka, seperti gaya belajar, tingkat pemahaman yang beragam, atau minat mereka yang unik. Dalam satu hari, saya menggunakan satu pendekatan atau strategi mengajar yang sama untuk semua siswa di dalam kelas saya. Terlalu sibuk dan berfokus pada penyampaian materi pada kurikulum serta pengelolaan kelas, saya cenderung mengenyampingkan refleksi terhadap pengalaman mengajar. Saya tidak teratur untuk menyempatkan waktu memikirkan kembali pengajaran dan mencari umpan balik dari rekan-rekan guru maupun siswa. Saya kurang memikirkan tentang apa yang telah berhasil dalam pembelajaran dan apa yang masih saya perlu perbaiki. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara? Kini, saya meyakini bahwa anak terlahir seperti kertas yang sudah memiliki pola garis-garis samar. Saya kini memahami bahwa setiap anak lahir dengan faktor-faktor bawaan yang unik, dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tugas guru adalah menebalkan pola baik yang mereka miliki dan menutup pola yang kurang baik pada mereka, serta menuntun mereka, menemani mereka, membimbing menuju cita-citanya. Kini saya juga sudah mencermati dan berusaha mengenali karakteristik, minat, dan bakat anak.
Saya melakukannya dengan observasi, wawancara, dan pendekatan personal. Sekarang, saya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya telah belajar untuk membebaskan siswa bereksplorasi dalam mencapai tujuan pembelajaran, sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat mereka masing-masing. Saya memahami bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Saya meyakini bahwa peran saya sebagai guru adalah untuk menuntun, membimbing, menemani, memberikan panduan, dukungan, motivasi, dan lingkungan yang memungkinkan siswa mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Saya juga telah melakukan refleksi pembelajaran dan menjadikan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan maupun penguatan. Apa saja penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya lakukan agar tercipta kelas yang lebih baik? Di antaranya, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menuntun pembelajaran dengan sistem AMO, asah, asih, dan asuh. Mengutamakan proses dalam pembelajaran bukan hanya berorientasi pada hasil, serta menerapkan integrasi pendidikan budi pekerti dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang tepat adalah pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang merdeka, yakni pendidikan yang berpihak kepada siswa. Pendidikan bukan hanya tentang hasil, meskipun hasil itu penting, namun kita juga harus memperhatikan proses dalam pencapaiannya. Pendidikan itu penting untuk memperkuat budi pekerti, bukan hanya untuk memperkuat aspek kognitif dan kemampuan akademik saja. Pendidikan berakar pada budaya lokal dan menjunjung tinggi keberagaman. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari modul 1. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.